Dari pagi kita cukup sabar mendengarkan keterangan saudara saksi yang seperti ini. Saya mencoba untuk mengetuk pintu hati nurani saudara saksi. Langsung untuk saja berbicara. ditanyakan. Baik. Tadi saudara saksi mengatakan terkait dengan pertanyaan dari jaksa penuntut umum bahwa saudara saksi sebagai polisi tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh polisi. Ada tahu orang bawa pisau, ada tahu ada pengancaman untuk pembunuhan, tetapi Anda tidak bertindak seolah-olah polisi. Saya ingin tahu motivasi atau latar belakang pemikiran Anda untuk tidak bertindak sebagai seorang polisi itu apa? Dari yang di mana dulu ini, Pak? Dua-duanya. Pertama ketika Kuat Maruf cerita tentang membawa pisau. Artinya Anda sebagai polisi seharusnya sudah punya naluri untuk mengetahui bahwa ada potensi perbuatan pidana. Ya. Ketika itu, pertanyaan saya, apa yang membuat Anda tidak bertindak sebagai seorang polisi, berusaha untuk membuat keadaan aman sehingga tidak terjadi masalah? Waktu itu saya sudah berusaha, Pak. Makanya saya waktu itu mengamankan sendi milik Joshua. Dan untuk pisau Om Kuat, saya tegaskan sekali lagi, saya tidak melihat dia membawa pisau. Setelah itu saya juga tanyakan, pisaunya di mana? Pisau Om di mana? Sudah ditaruh di dapur. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa ada yang janggal, tapi oke, kita catat itu. Dan kemudian, saudara saksi, apa yang saudara saksi jelaskan tadi terkait dengan peragaan di depan Majelis Hakim, ini kami sangat mau memperhatikan sequence ini. Karena antara keterangan beliau bahwa ada kata jongkok dan kemudian dari klien kami, woi tembak woi, itu dekat sekali. Saudara saksi mengatakan tidak mengingat atau tidak mendengar yang klien kami katakan. Pertanyaan saya, apakah saudara saksi pernah mengalami trauma di kepala sehingga mengalami amnesia selektif? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Artinya saudara saksi dalam arti sehat secara berpikir dan ingatan. Setahu saya sehat, Pak. Kalau setahu Anda sehat, saya ingin menguji. Kira-kira itu berapa jeda waktu, menit atau detik antara jongkok, perkataan jongkok dengan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh klien kami? Itu paling beberapa detik aja, Pak. Beberapa detik antara jongkok kemudian tembak. Di sela waktu itu Anda tidak mendengar, woi tembak woi, nggak dengar? Tidak, Pak. Berarti Anda amnesia selektif. Memang saya tidak mendengar, Pak. Mengenai amnesia selektif. Pertanyaan kami yang berikut. Beberapa hari setelah 8 Juli, ketika waktu itu klien kami masih satu skenario dengan Anda, ya, masih satu skenario yang dirancang. Saudara saksi mengatakan kepada klien kami bahwa kalau tahu begini, waktu itu di mobil dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya tabrakan saja mobil itu. Kemudian klien kami bilang, tapi abang kan di mobil yang sama. Kemudian Anda bilang, saya kan supir, saya yang bawa mobil, dia di sebelah kiri. Bisa dia berbahaya ketika kalau mau ketika itu, saya akan bisa melakukan itu. Coba saudara menjelaskan ulang di muka sidang ini peristiwa itu. Siap, tidak ada saya menyampaikan bahwa saya ingin menabrakkan mobil ke Richard. Komunikasi antara Anda dengan klien kami cukup panjang, sehingga klien kami menjelaskannya panjang mengenai pembicaraan itu. Bagaimana mungkin sekarang Anda bisa dengan gampang bilang tidak ingat? Bukan tidak ingat, Pak. Tidak ada saya pernah mengatakan itu. Baik, another amnesia selektif kalau menurut kami ya. Siap. Ketika Anda melihat keterangan yang diberikan oleh saudara Kuat Maruf, Anda kan polisi ya? Siap. Kemudian di sisi lain ada almarhum Joshua juga polisi. Siap. Sebagai sesama korps, seharusnya Anda lebih mempercayai siapa? Jadi waktu itu yang bukan sesama korps atau siapa. Ya. Jadi waktu itu kan yang saya temui dulu adalah Kuat Ma'ruf. Setelah itu saya temui ibu. Nah setelah itu saya ingat cerita tentang Kuat Ma'ruf bahwa dia sempat memerkok Joshua, terus dia sempat membawa pisau. Saya takut Joshua tidak terima dengan itu, makanya saya pas mencari Joshua kok lihat ada senjata. Di situ saya kepikiran untuk mengambil senjata tersebut.
Begitu. Setelah itu pun saya tetap tanyakan ke Om Kuat Ma'ruf, pisaunya di mana? Gitu. Baik, ini sudah banyak ditanyakan. Saudara saksi sebagai polisi tahu ya, salam presisi dari Polri ya. Prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Siap. Kira-kira tindakan saudara saksi dalam kasus terkait Kuat Ma'ruf tadi, dan juga dalam kasus terkait permintaan atau penawaran untuk saudara saksi melakukan penembakan kepada almarhum Joshua, itu mencerminkan prinsip atau slogan berkeadilan atau tidak sebagai anggota Polri? Maksudnya gimana Pak? Tadi? Anda anggota Polri, betul? Siap. Tahu tentang slogan presisi? Presisi. Tahu ya? Itu Kapolri sering ngomong. Dan dalam proses itu ada satu prinsip yang harus dipegang, berkeadilan. Tahu ya? Itu Kapolri sering ngomong. Dan dalam proses itu ada satu prinsip yang harus dipegang, berkeadilan. Siap. Ketika Anda dihadapkan pada situasi di mana Anda diminta, ditawarkan untuk menembak seseorang, apakah menurut Anda itu sesuai atau tidak dengan slogan presisi itu? Begini Pak, sudah saya jelaskan berulang-ulang bahwa di benak saya itu Joshua itu tidak serta-merta langsung ditembak. Bapak menyampaikan saya mau panggil, bukan mau ditembak. Begitu Pak, tadi sudah saya jelaskan. Silakan ganti pertanyaan lain. Ya, dari saya sementara cukup, terima kasih. Ya, cukup ya. Lanjutkan Mulia. Satu lagi. Izin. Satu lagi ya. Ya baik, terima kasih Yang Mulia Jaksa Penuntut Umum. Tadi saksi mengatakan bahwasannya pada saat di Magelang saksi dipanggil PC dan saksi turun ke bawah memanggil almarhum Joshua, dan saksi bersama Joshua berpapasan dengan Kuat Ma'ruf, gitu kan? Dan tempat ada bahasa ucapan lah, kata-kata apa kata-kata yang mereka berdua antara Kuat Ma'ruf dan Joshua pada sebelum naik ke atas? Waktu Ya. mau masuk itu. Pada saat saksi diperintah PC untuk panggil Iya. Joshua, kan pada saat naik itu ketemu tuh dengan Kuat Ma'ruf kan? Berpapasan. Ya. Apa yang dikatakan antara Kuat Ma'ruf dan Joshua? Pada Tidak saat, ada. Hah? Tidak ada, seingat saya tidak ada perkataan antara Joshua dengan Kuat ataupun Kuat dengan Joshua waktu itu. Itu pun di situ ada Richard. Enggak, tadi kan saksi di persidangan mengatakan bahwasannya mukanya agak marah gitu kan? Iya, hanya adu tatap muka aja. Untuk tatap mukanya aja, Tatap mata gitu maksudnya. tatap mata, nggak ada ucapan apa-apa gitu ya? Tidak ada Pak. Tidak ada. Saksi selama menjadi ADC Verdi Sambo, ada gak aturan SOP yang pernah dibuat bahwa ADC harus melakukan ini driver harus melakukan ini, pernah gak dibuat? Ada aturan SOP-nya, standarnya? Ada, seingat saya. Pernah buat SOP. Hah? Ada untuk driver itu apa tugasnya, terus ajudan itu apa tugasnya, pernah dibuat. Ada ya? Siap. Pada saat Verdi Sambo ke Bangka, ada gak aturan untuk ajudan atau ODC ketika Verdi Sambo datang ke Bangka itu apa? Saya tidak ingat seluruh SOP-nya. SOP-nya. Siap. Karena Ada- saya lebih banyak di Magelang, Pak. Ada gak aturan soal pada saat Verdi Sambo tiba ke Diban Bangka atau di kantor menurunkan barang-barang, ransel, dan jumlah senjata? Saya tidak ingat, Pak. Tidak ingat. Tidak ingat ya? Siap. Sepengetahuan saksi, saksi kan tadi mengatakan pernah ngawal Verdi Sambo sebagai ajudan ya? Pada Pernah. saat masuk ya? Ya, Nah, pernah. pada Verdi Sambo pada saat saksi jadi ajudan itu menggunakan senjata apa? Kalau mohon maaf Pak, kalau saya tidak hafal jenis-jenis senjata. Yang Ada berapa senjata? Sepengetahuan kalau saksi. setahu saya ada senjata yang melekat sama senjata yang dipasang di ini. Apa yang melekat? Saya tidak tahu jenisnya Pak. Saya tidak hafal.